Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjelaskan mengenai materi kas kecil atau petty cash. Materi kas kecil ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya dalam bab atau pembahasan tentang pengendalian internal dan kas ya. Jadi dalam pembahasan pengendalian internal dan kas ini ada dua materi yang dibahas. Yang pertama adalah tentang rekonsiliasi bank dan yang berikutnya adalah tentang kas kecil atau petty cash. Oke, baik. Perusahaan biasanya itu akan melakukan sejumlah pengeluaran kecil gitu ya. Pengeluaran kecil seperti apa? Misalnya seperti pembelian peralatan kantor gitu ya, atau ada perbaikan kecil. Nah, namun meskipun kecil, pembayaran tersebut sering terjadi ya, sehingga kalau ditambahkan ini nanti jumlahnya ini menjadi besar. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pengendalian terhadap pembayaran semacam ini. Nah, tetapi juga jika kita membuat cek gitu ya, membuat cek setiap kali ada pengeluaran kecil, tentu ini tidak praktis. Nah, sehingga untuk mengawasi pembayaran semacam ini diperlukan suatu dana khusus ya. Nah, dana khusus ini kita sebut dengan kas kecil atau petty cash ya, dana kas kecil atau petty cash. Nah, kas kecil ini adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dipegang atau dikelola oleh kasir. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil namun cenderung rutin. Nah, dana kas kecil ini biasanya ketika dibentuk sebelumnya diperkirakan terlebih dahulu jumlah kas yang diperlukan untuk pembayaran selama periode tertentu ya, satu periodenya bisa ditentukan itu apakah mingguan ataukah bulanan ya. Nah, setelah disetujui maka dibuatlah cek ya, kemudian cek tersebut diuangkan sebesar jumlah perkiraan yang sudah disetujui tadi. Nah, kemudian uang dari cek tersebut akan diberikan kepada karyawan yang berhak untuk mengeluarkan uang dari dana kas ya. Di sini karyawannya bisa adalah seorang kasir mungkin gitu ya. Nah, biasanya untuk tujuan pengendalian perusahaan juga akan menetapkan batasan jumlah maksimumnya gitu ya. Makanya tadi dari perkiraan itu nanti berapa kebutuhan selama satu periodenya. Nah, pengelolaan kas kecil ini ada dua metode. Yang pertama adalah impress fund method atau metode dana tetap, dan fluctuation fund method atau metode dana berubah ya, fluktuasi tidak tetap. Nah, kalau impress fund method ini dananya akan tetap sama ya ketika dibentuk dan kemudian diisi kembali, itu jumlahnya atau saldonya akan tetap sama. Sementara kalau fluctuation fund method dananya bisa berubah tergantung dari kebutuhan yang diajukan. Nah, selain itu perbedaan dari kedua metode ini adalah untuk impress fund method ini tidak ada penjurnalan, tidak ada pencatatan ketika terjadi transaksi. Jadi pencatatan atau penjurnalan hanya dilakukan ketika akan melakukan pengisian kembali dari kas kecil ya. Sementara untuk fluctuation fund method ini pencatatannya atau penjurnalannya dilakukan setiap kali terjadi transaksi gitu ya. Jadi dia terupdate terus. Oke, baik. Nah, di sini ada contoh soal ya. Pada soal di sini dinyatakan bahwa pada tanggal 1 Agustus menerbitkan cek
sebesar $100 untuk dana kas kecil. Nah, ketika pembentukan dana kas kecil ini, maka kita akan menjurnalnya adalah pada debit kas kecil dan kreditnya adalah kas, ya. Kita bisa mencatatnya sebagai kas atau kas bank, ya, untuk di kreditnya. Nah, ini untuk pembentukan dana kas kecilnya. Baik untuk metode impress ataupun fluctuation, jurnalnya sama atau pencatatannya sama ketika terjadi pembentukan dana kas kecil. Kemudian berikutnya di sini pada akhir bulan Agustus, ya, catatan kas kecil mengindikasikan pengeluaran untuk pos-pos sebagai berikut. Nah, pada soal di sini periodenya adalah 1 bulan, ya. Jadi dalam bulan tersebut terjadi beberapa pengeluaran, ya, yang dilakukan pembayarannya melalui kas kecil. Nah, pengeluarannya di sini ada perlengkapan kantor sebesar $28, kemudian ada perangko ini termasuk kepada perlengkapan kantor sebesar $22, kemudian perlengkapan toko $35 dan beban administrasi lainnya. Nah, di sini jurnalnya, ya, bisa kita lihat ada perlengkapan kantor, perlengkapan toko, dan beban administrasi rupa-rupa atau lain-lain pada debit, ya, dan untuk di kreditnya adalah kas. Nah, ini adalah pengisian dana kembali sekaligus juga mencatat transaksi yang terjadi, ya, transaksi yang terjadi yang melibatkan kas kecil. Nah, ini adalah metode impress karena dia dicatatnya di akhir periode, ya. Untuk contoh fluktuasi nanti akan saya jelaskan pada latihan atau soal di video berikutnya. Nah, ini adalah contoh untuk metode impress, ya, di jurnal di akhir periode. Nah, demikian video dari saya. Nanti kita akan lanjutkan atau kita sambung lagi pada video berikutnya untuk membahas soal-soal terkait dengan materi kas kecil atau petty cash. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.